Ada sebuah tren yang belakangan ini terjadi dan bukan tren positif. Trennya adalah orang tanpa niat jahat tapi diperlakukan seperti penjahat. Dan saya bukan ngomongin mens rea, itu mah adalah acara komedi ya, acara lawak, udahlah. Itu sebenarnya nggak penting untuk diperdebatkan. Ada banyak hal, ada banyak isu yang lebih penting untuk kita fokuskan seperti penanganan bencana di Sumatera, kok berhenti, atau eksekusi MBG, atau banyak hal lain termasuk terorisme atau intimidasi terhadap sejumlah aktivis yang sedang bersuara, termasuk yang ingin gue bahas ini. Jadi mari kita bahas sekarang. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. First, believe in God. Kalau emang lu bener meninggalkan duduk dialog sama Belakangan ini ada sebuah kecenderungan di mana orang-orang yang sedang berjuang untuk Indonesia, yang nggak punya niat jahat, tapi diperlakukan seperti penjahat. Mens rea-nya nggak ada, tapi dianggap seperti ada, lebih tepatnya diperlakukan seperti ada. Dan gue tahu mens rea adalah judul pertunjukan stand up comedy gue, tapi justru karena itulah gue nggak bisa menutup mata atas kejadian yang sekarang sedang terjadi. Karya gue namanya mens rea, jadi untuk gue menutup mata terhadap sejumlah kasus yang terjadi belakangan ini rasanya aneh buat gue, makanya gue pengen ngebahas. Kita tahu apa yang terjadi dengan Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan yang dianggap merugikan negara akibat kebijakan impor gula, lebih tepatnya mentahan gulanya. Dan kita sudah tahu juga betapa misteriusnya kasus tersebut karena bukan cuman beliau yang melakukan kebijakan impor gula tersebut. Menteri Perdagangan sebelumnya melakukannya, Menteri Perdagangan setelahnya melakukannya, bahkan di antara sejumlah Menteri Perdagangan yang melakukannya, banyak yang sebenarnya ngimpornya lebih besar, tapi mereka tidak dikasuskan. Tom Lembong dikasuskan. Pada saat gue wawancara beliau di Skakmat, beliau sempat berujar bahwa tadinya saya pikir ini adalah kasus hukum, ternyata ini kasus politik. Nah, waktu gue mendengar itu, gue dan juga mungkin banyak sekali orang di Indonesia menduga yang dimaksud dengan kasus politik itu adalah bahwa ini terkait dengan keberpihakan politik beliau. Karena waktu itu beliau mendukung Anies Baswedan. Tadinya gue mikir kayak gitu. Hingga muncul kasus-kasus berikutnya yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama afiliasi politik. Salah satunya adalah yang terjadi kepada Ibu Ira Puspa Dewi, kalau gue nggak salah namanya. Beliau adalah direktur atau mantan direktur utamanya ASDP, yang juga dianggap merugikan negara. Dan beliau dianggap merugikan negara karena beliau beli sebuah perusahaan dengan nilai 1,2 triliun. Perusahaan yang beliau beli ini, di dalamnya terdiri dari 53 kapal besar, beberapa di antaranya besar segede lapangan bola, termasuk izin trayek. Perusahaan ini menghasilkan revenue 600 miliar rupiah tahun sebelumnya. Makanya dasar penentuan nilai perusahaannya 1,2 triliun valid, karena biasanya perusahaan itu dinilai valuasinya adalah 2 kali lipat dari revenue yang dia create, dengan asumsi perusahaan ini bisa bertumbuh ke revenue tersebut. Kelak nilainya akan seperti itu kurang lebihnya. Tapi KPK menganggap Ibu Ira melakukan kerugian negara atau menciptakan kerugian negara karena menurut audit KPK harusnya nilai perusahaannya 19 miliar. Kok bisa? Revenue yang diciptakan aja kan kita bisa ngelihat ya. Pembukuannya bisa dilihat. Revenue aja 600 miliar, makanya valuasinya 1,2 triliun. Kok bisa valuasi 1,2 triliun lalu dianggap audit KPK 19 miliar? Nah, ini membingungkan, misterius. Dan yang bingung tuh bukan cuma kita publik. Yang bingung bahkan hakimnya juga. Kalau kita ingat ya waktu itu Pak Tom Lembong itu bahkan ketika majelis hakim membacakan putusannya ya, dalam bacaan keputusannya dikatakan bahwa tidak ada niat jahat. Jadi disebutin, ini sebenarnya nggak ada niat jahat. Jadi bahwa dijatuhi hukuman itu adalah hal yang sangat misterius. Kemudian Ibu Ira, hakim ketuanya, karena ada majelis hakim ya, hakim ketuanya itu menyatakan bahwa beliau tidak bersalah. Walaupun secara total beliau bersalah, tapi hakim ketuanya justru. Jadi ada dissenting opinion yang menyatakan tidak bersalah. Seakan-akan para hakim ini pengen bilang, menurut kami juga enggak sih sebenarnya, tapi mungkin tekanan menurut keyakinan gue atau faktor-faktor apa,
Atau mungkin memang kebenaran menurut keyakinan beliau-beliau yang akhirnya menjatuhkan hukuman bersalah kepada baik Tom Lembong maupun Ibu Ira. Nah pada akhirnya Bu Ira dan Tom Lembong tidak harus menjalankan hukuman mereka. Tom Lembong mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo, Bu Ira mendapatkan rehabilitasi dari Presiden Prabowo. Mirip tapi beda. Pokoknya intinya sama-sama tidak harus menjalankan hukuman mereka. Tapi yang jadi presiden buruk adalah bahwa itu dinyatakan bersalah. Padahal harusnya, menurut banyak ahli, banyak perdebatan, harusnya tidak dinyatakan bersalah. Nah tapi bukan cuma itu doang. Sekarang Indonesia sedang rame kasus Nadiem Makarim. Gua recap sedikit ya, kasusnya Nadiem Makarim. Jadi Nadiem Makarim ini sebagai Menteri Pendidikan, ini melanjutkan program dari menteri sebelumnya. Sebelumnya, terutama karena COVID, ada wacana untuk melakukan atau mungkin ada program untuk melakukan pembelajaran secara daring akibat dari COVID. Akhirnya muncullah program pengadaan laptop beserta dengan softwarenya. Waktu Nadiem Makarim masuk, disepakati Windows, tapi Windows itu diputuskan tanpa kajian. Jadi sebagai menteri, Nadiem Makarim memutuskan untuk melakukan kajian yang komprehensif. Dalam proses kajian tersebut, dia diawasi sejumlah pihak. Bahkan dia 2 kali diaudit BPKP dan tidak ada keputusan bahwa dia melakukan sesuatu yang ilegal, nggak ada markup, nggak ada apa-apa. Prosesnya dikawal oleh LKPP, BPKP, KPPU, Jamdatun, dan itu adalah kejaksaan. Nah, tugasnya Nadiem Makarim adalah menentukan atau memilih OS yang akan dipakai. Itu tugasnya dia. Pada akhirnya kejaksaan yang sebenarnya tadinya ikut prosesnya ya, menyatakan bahwa Nadiem Makarim merugikan negara, yang mana misterius karena justru Nadiem Makarim dengan menunjuk Chromebook atau Chrome itu menghemat 1,2 triliun APBN. Karena kalau pakai Windows udah mah mesti ngeluarin 1,2 triliun, terus gitu dia mesti kayak bayar licensing lagi, terus bayar kayak semacam software management device-nya. Jadi ada pengeluaran-pengeluaran tambahan gitu. Lebih misterius lagi karena tugasnya Nadiem Makarim ini cuman milih OS. Jadi nggak ada hubungannya sama nentuin harga dan transaksi. Itu beda lagi. Ketika itu produk udah ada di e-katalog, itu udah bukan wilayahnya dia lagi. Dia cuma nentuin, oke, kita pakai Chromebook, pakai Chrome. Ketika udah ada di katalog, dan mungkin sekedar informasi ya, sekarang kan pemerintah Republik Indonesia kan serba online ya. Jadi semua barang yang bisa dipakai sama siapapun yang bekerja untuk pemerintahan itu bisa dilihat di katalog. Lu ngelihat berapa harganya, terus lu beli dengan harga yang tertulis di situ. Nah, yang nentuin harga tersebut itu sebenarnya vendornya dengan persetujuan LKPP dan PPK. Jadi Nadiem Makarim nggak ikut nentuin harga. Kalau dituduh melakukan markup, dia nggak nentuin harga apa-apa, dia cuma nentuin Chrome gitu. Harga itu diputuskan sama vendor dengan persetujuan PPK dan juga LKPP. Jadi misterius kan? Yang nentuin harga sebelah sini, tapi yang dianggap markup sebelah sini. Dan ada orang-orang yang pada bilang ini kok misalkan, ini kan kalau misalkan kita perhatiin ya, harganya kok lebih mahal daripada pasaran gitu ya. Itu adalah karena di Indonesia ada aturan, semua gadget yang masuk 25% harus TKDN. T-nya gue lupa apa. Tapi KDN-nya itu adalah komponen dalam negeri kalau gue nggak salah. Sehingga harganya berbeda. Nah, semua ini jadi misteri untuk masyarakat. Kok polanya berulang lagi? Tom Lembong aneh kasusnya, tapi kemudian dijatuhi hukuman. Ibu Ira aneh kasusnya, dijatuhi hukuman. Nadiem Makarim sekarang diperlakukan seperti dia penjahat. Dan yang paling aneh, ada satu momen, jadi salah satu faktor kejaksaan itu menuduh Nadiem Makarim itu kayak bersekongkol gitu ya, adalah karena katanya di grup WhatsApp ada pembahasan tentang penggunaan Chrome sebelum dia jadi menteri. Sementara pembicaranya itu terjadi 6 bulan setelah dia jadi menteri. Yang mana si kejaksaan itu menguraikan, ini ada tanggalnya nih. Ini tanggalnya tanggal sebelum Nadiem menjadi menteri. Ternyata pas dicek itu adalah tanggal
WhatsApp grupnya dibuat. Jadi WhatsApp grup dibuat tanggal segini, Nadiem diputuskan jadi menteri tanggal segini, pembicaraan terkait penggunaan Chromebook Chrome tanggal segini, lalu yang dianggap sebagai tanggal diskusi penggunaan Chromebook ya adalah tanggal yang ini. Grup WhatsApp-nya udah ada sebelum dia jadi menteri. Mungkin untuk peruntukan lain pas jadi menteri berubah tuh jadi WhatsApp untuk membantu Nadiem Makarim sebagai menteri. 6 bulan kemudian terjadilah pembicaraan soal Chromebook. Tapi tanggal yang dipakai tanggal ini. Padahal kan kalau misalnya lu buka WhatsApp ya, kan lu bisa ngelihat ini chatnya tanggal berapa, kan bisa ada dan bisa di print out juga, lu bisa ngelihat gitu, lu bisa ngebaca. Tapi tanggal yang dipakai tuh ini misterius sekali. Termasuk ada orang yang bilang pakai Chromebook itu nggak berguna gitu. Ternyata justru sangat berguna karena justru hanya pakai Chrome dan Chrome OS itu, Chromebook dan Chrome OS itu. Pemerintah dari pusat bisa memastikan bahwa semua tools yang dipakai di seluruh Indonesia itu hanya dipakai untuk pembelajaran. Kalau ada yang pakai untuk main game bisa dimatiin. Untuk buka YouTube bisa dimatiin. Untuk judul apalagi bisa dimatiin. Bagus dong, tapi dianggap tidak ada gunanya gitu. Dan lagi ada banyak narasi-narasi yang aneh gitu. Kayak misalnya ada narasi yang mengatakan bahwa si Nadiem Makarim ini memperkaya diri sendiri. Padahal kekayaannya turun 51% guys. Selama jadi menteri. Kekayaannya hilang setengah. Kalau itu terjadi sama kita, sama gue deh. Kalau kekayaan gue hilang setengah, gue fix sudah buka account OnlyFans sih. Gue pasti menjajakan diri gue. Jadi kalau dianggap memperkaya diri enggak, dianggap merugikan negara justru hemat, disebut markup bukan itu perannya dia, jadi misterius. Kasusnya lagi berjalan sekarang. Nah, kalau kita berpikir itu udah misterius, yang terjadi berikutnya terhadap orang yang kebetulan adalah teman gue juga sama misteriusnya. Gue punya teman namanya Niko Wijaya. Dia kerja di Berry Venture. Berry Venture ini adalah venture capital milik pemerintah. Nah, biar jelas, gue akan coba kasih tahu venture capital itu apa. Venture capital itu adalah sebuah institusi yang kerjanya memberi investasi pada perusahaan rintisan. Tujuannya adalah supaya perusahaan rintisan ini bisa tumbuh dan bisa jadi besar. Pada akhirnya nanti investasi yang diberikan sama VC akan berbalik ketika si perusahaan yang diinvest ini misalnya M&A ya, merger and acquisition atau IPO. Gitu kurang lebihnya. Jadi ada VC punya duit, VC memantau nih, ini ada banyak perusahaan rintisan nih, mana yang gue mau coba invest ya. Karena ada perusahaan-perusahaan yang memang butuh dimodali, diberi modal. Kenapa? Karena mungkin perusahaan ini masih istilahnya pre-revenue ya, jadi belum menciptakan revenue. Masih mengembangkan teknologinya, masih mengumpulkan basis penggunanya, sehingga masih butuh suntikan. Ide bisnisnya bagus, hanya saja dia butuh diberi pemodalan. Supaya nyampe ke titik dia bisa menghasilkan revenue, terus jadi besar, mungkin dia M&A ya, atau misalnya dibeli perusahaan gede, terus dibeli gitu ya. Terus si investor awalnya tuh exit gitu, sehingga jadi duit kan. Investornya termasuk dalam hal ini adalah si venture capital. Atau di IPO, go public. Nah, sebagai gambaran ada sebuah inkubator bisnis namanya Y Combinator. Ini salah satu yang sangat terkenal, si Y Combinator ini. Si Y Combinator ini inkubator bisnis tuh, jadi misalkan ada perusahaan rintisan, terus dia inkubasi gitu, dia kayak training, dibimbing, dilatih, dikasih pemodalan, kemudian meledak. Nah, Y Combinator ini dari, gue lupa berapa ya, kayaknya lebih dari 5.000 ya. Kalau gue nggak salah 10.000 perusahaan. Berapa ya? Gue lupa deh. Gue lupa. Tapi dari ribuan perusahaan yang akhirnya tutup, itu 16% ya. Lu bayangin, jadi dari semua ribuan perusahaan yang diinvestasi, yang udah diinkubasi, dilatih, di-training, dikasih investasi, dari 100% yang diinvestasi, 16% itu pada akhirnya tutup. Jadi duitnya nggak balik. Kenapa? Karena emang begitu, emang susah. Antara mungkin nggak ketemu cara untuk revenue-nya, atau mungkin tidak cukup
agile untuk pivot, atau mungkin emang dijalanin dengan orang yang antara nggak punya kepintarannya atau nggak punya persistensinya, karena memang menjalankan bisnis susah. Emang begitu adanya gitu. Jadi jangankan itu deh, kita ngomongin Shark Tank deh, tahu Shark Tank nggak? Atau Dragon's Den kalau di Inggris ya. Shark Tank itu kan ada sebuah acara TV di mana ada sejumlah entrepreneur gitu ya, ada Mark Cuban, ada Barbara Corcoran, dan ada banyak lagi. Itu ketemu sama perusahaan rintisan. Perusahaan rintisan ini jelasin perusahaannya seperti apa, terus ditanya sama si investor-investornya, lu butuh berapa? Gue nyari sekian ribu US dollar atau sekian juta US dollar untuk sekian persen dari perusahaan. Terus mereka negosiasi. Nah di Shark Tank, si investor-investor ini, si entrepreneur ini, banyak yang udah nginvest. Di antara mereka invest, banyak juga yang udah bubar. Jangankan bubar. Bahkan Mark Cuban pernah cerita dia pernah kena tipu di antara si perusahaan yang dia invest. Ada satu, dia cerita, dia invest, idenya bagus, orangnya menarik, diinvest ke orang tersebut. Terus ternyata nggak lama kemudian ketahuan bahwa ini orang kok kenapa party-party mulu, jalan-jalan mulu, naik yak mulu, ditelepon sama Mark Cuban, lu mesti balik ngerjain bisnis gitu. Terus kata orang itu, oh enggak, ini gue lagi ngebangun jaringan gitu. Belakangan bubar juga gitu. Jadi emang kayak gitu, emang istilahnya nature of the business emang seperti itu, emang keadaannya seperti itu. Ibarat kata 10 perusahaan diinvestasi, 9 bubar, tapi yang satu jadinya meledak sehingga nutupin investment yang keluar di 9 ini. Begitu kurang lebihnya. Nah, balik lagi ke Niko Wijaya. Niko Wijaya dianggap merugikan negara karena waktu dia jadi direkturnya Berry Venture, dia mengambil keputusan untuk menginvest kepada sebuah perusahaan rintisan. Perusahaan rintisan ini pada masanya terkenal sekali. Bahkan dia di-endorse, dia disebut-sebut sama Jokowi, di-endorse sama Ridwan Kamil, dianggap masa depan. Dan banyak orang punya harapan tinggi terhadap perusahaan rintisan ini. Nama perusahaan rintisannya adalah Tanihub. Berry Venture di Series A memberi investasi sebesar 5 juta US dollar kepada si Tanihub tersebut. Dan nanti di Series B ada lagi satu MDI, direkturnya juga kena tuh lagi ditangkap. Itu melakukan investment juga kepada Tanihub. Nah, Tanihubnya bangkrut. Bangkrutnya Tanihub jadi alasan pemerintah untuk mengatakan bahwa Niko Wijaya melakukan tindakan merugikan negara. Kok bisa? Kok bisa? Padahal emang begitulah nature bisnisnya. Kan aneh gitu. Maksud gue emang kayak begitu keadaannya. Masa ketika investasi dinyatakan gagal atau investmentnya kemudian tidak membuahkan hasil, dianggap merugikan negara? Karena emang lu bikin Berry Venture tuh di kepalanya apa gitu waktu itu. Ngerti gak sih maksud gue? Dan kasihan gitu kan. Kasihan. Ini semua membuat kita bertanya-tanya, aduh, dunia investment di Indonesia ini seperti apa gitu. Apa kabar dengan Danantara? Kan gitu ya. Apa kabar dengan Danantara? Kan Danantara kurang lebih serupa. Danantara itu kan kayak Temasek ya. Temasek dan Danantara kan intinya adalah sebuah entitas di atas BUMN. Jadi BUMN nih, BUMN di Indonesia, tiap tahunnya itu nyetor profit ke atas. Profitnya dikelola sama Danantara untuk diinvestasikan. Udah pasti nanti Danantara ketika menginvestasikan itu ada investasi yang berjalan dengan baik, ada investasi yang berjalan dengan buruk. Ini produknya Prabowo kan. Terus kita bertanya-tanya, anjir ini kalau Berry Venture aja digituin, Danantara apa kabar? Oh, kebetulan Danantara akan aman. Kenapa? Karena pasca kasus yang terjadi sama Niko Wijaya ada undang-undang baru yang lahir terkait Danantara yang menyatakan kalau Danantara melakukan investasi dan investasinya gagal tidak dianggap sebagai sebuah kejahatan. Jadi Niko Wijaya cuman salah timing. Itu juga bukan salah dia. Salah timing itu bukan salah dia. Keadaan. Gila nggak? Nggak ada di negara lain kejadian seperti ini. Kayak Temasek melakukan investmentnya kemudian gagal atau ada perusahaan yang diinvestasiin kemudian tutup atau bangkrut. Nggak dianggap kejahatan. Nggak ada. Di semua negara nggak ada. Coba lu cari di semua negara. Di Amerika, di Cina, segala macam. Nggak ada di seluruh dunia. Cuma di Indonesia doang. Sekarang, kita akan ngebahas kenapa kira-kira ini terjadi dan dampaknya kepada Indonesia. Kenapa ini terjadi? Ada beberapa alasan.
Ada beberapa kemungkinan deh. Belum tentu ini benar, tapi ini kan kemungkinan. Kenapa itu tadi semua terjadi? Ya baik Tom Lembong, Bu Ira, Nadiem Makarim, ataupun Niko Wijaya. Kemungkinan pertama adalah yang memperkarakan mereka nggak ngerti aja. Nggak ngerti dunianya. Mungkin, kemungkinan itu ada. Belum tentu, tapi kemungkinan itu ada. Karena kesannya kayak gitu kan, kesannya kayak nggak ngerti aturannya gitu. Baik itu soal Ibu Ira, atau Tom Lembong, atau Nadiem, ataupun Niko. Ini semuanya tuh kayak, lu tuh ngerti nggak sih? Ya kan, ini tuh ibaratnya kayak ada wasit basket, disuruh jadi wasit bola. Kemudian ada pemain, nekel dari depan, kena bola, pemain teguling, geleg, dikasih kartu merah. Kartu merah kamu yang tackle. Yang nekel kan kartu merah. Kenapa kartu merah? Ya karena tadi Anda melakukan pelanggaran. Pelanggarannya di mana? Itu lihat pemainnya gelinding-gelinding. Lah kan kena bola dulu. Bola kena, abis itu kaki dia ada di balik bola, karena saya kena bola terus keguling gitu. Ya itu pelanggaran. Loh, lu ngerti aturan gak sih? Gitu kan? Kayak gitu. Jadi apakah mungkin? Ya mungkin, kemungkinannya mah ada. Belum tentu, tapi kan kita lagi bicara kemungkinan. Kemungkinan yang kedua adalah bahwa ini tuh politis. Dan politis pun bisa kita bagi ke beberapa aspek. Kemungkinan alasan politis pertama adalah bahwa, ini kemungkinan ya, bahwa ini dilakukan terhadap musuh-musuh politik. Jadi ada kaitannya sama afiliasi politik. Kemungkinannya ada, walaupun menurut gua kecil sekali. Karena nama Nadiem, Niko Wijaya, dan Bu Ira itu nggak ada afiliasi politik kemana-mana. Kemungkinan ada, tapi rasanya kecil. Kemungkinan berikutnya adalah lembaga-lembaga ini yang lagi sibuk nangkep-nangkepin dan memperkarakan ini. Kemungkinan ini lagi pengen nyari poin di mata Pak Prabowo. Karena ini ada presiden baru. Terus pengen dapat poin aja, pengen kelihatan oke, pengen kelihatan bagus, pengen kelihatan kerja. Sehingga sekilas menurut keyakinan saya terasa overcompensating gitu. Ada banyak kejadian di mana publik tuh mendapatkan kesan kayaknya orangnya ditangkap dulu, abis itu dicek kemudian salahnya di mana gitu. Ada kesan seperti itu. Jadi ada kemungkinan selanjutnya adalah mungkin lembaga-lembaga ini lagi nyari poin. Atau kemungkinan lain adalah memang inilah arahan dari Presiden Republik Indonesia. Mungkin ada insentif dan disinsentif. Ada carrots and stick. Kalau lu dapat sesuatu, kalau lu mencapai sesuatu, lu dapat sesuatu. Kalau lu nggak berhasil dapat apa yang gue pengen, lu mendapatkan sesuatu juga. Ya, jadi carrots and stick gitu. Lu berhasil, gue kasih carrot. Lu nggak berhasil, gue kasih stick, gue pukul pantat lu. Karena gue pengen lu gerak gitu. Nah, ini juga kemungkinan yang patut kita pertimbangkan karena Pak Prabowo memang punya banyak rencana dan rencananya Pak Prabowo itu memang banyak membutuhkan dana. Itulah kenapa muncul program MBG. MBG ini butuh dana banyak gitu dan itu yang mungkin jadi alasan mungkin menurut keyakinan saya mungkin Pak Prabowo bilang gue butuh duit dan gue mau memastikan nggak ada duit yang keluar dengan sia-sia gitu. Kalau misalkan lu bisa berhasil menahan itu atau memastikan itu tidak terjadi lagi, lu mendapatkan ini. Dan kalau misalnya lu gagal, lu mendapatkan ini. Mungkin. Sehingga kita jadi ngelihat, oh pantesan ya kok kayak mereka kayak gegabah gitu. Mungkin gitu ya. Dan kemungkinan lain adalah mungkin karena orang-orang ini, Tom Lembong, Bu Ira, Nadiem, Niko, ini mengganggu status quo. Ada kemungkinan ini. Status quo pun kita bisa balik dua. Yang pertama, status quo orang-orang yang seharusnya ada di jabatan tersebut. Bukan rahasia lagi bahwa banyak jabatan-jabatan yang ada di lembaga ataupun di pemerintahan, ini adalah jabatan-jabatan politis, bukan jabatan karir. Lu tuh nggak kerja di Kementerian Pendidikan atau di Kementerian Perdagangan dari bawah, terus eselon 1, eselon 2, terus apa, untuk jadi menteri, enggak. Bukan misteri ini. Kita tahu ini bahwa orang-orang yang ada di posisi-posisi ini dapat posisinya bukan berdasarkan kompetensi, tapi berdasarkan pertimbangan politis. Nah, orang-orang tadi, kayak Tom Lembong, Bu Ira, Niko, dan juga Nadiem, ini kan orang-orang yang punya kompetensi. Mereka di posisi itu
Karena kompetensi. Jadi mungkin ada status quo yang terganggu. Kalau Indonesia ngelihat orang-orang berkompetensi ini ada di posisi-posisi yang harusnya atau biasanya mereka dapatkan secara politis, kemudian kerjanya bagus, nanti lama-lama gua nggak punya kesempatan untuk duduk di kursi tersebut. Karena selama ini gua duduk di kursi tersebut bukan dari kompetensi, tapi dari kesempatan politis. Karena terganggu, kejadiannya seperti ini. Kemungkinan itu ada menurut keyakinan saya. Atau status quo yang terganggu justru bukan yang ada di atas, tapi justru yang ada di bawah. Ada orang-orang yang selama ini kerja untuk orang-orang tanpa kompetensi, dan cara kerjanya mungkin nggak levelnya Pak Tom yang udah kerja internasional, atau Bu Ira, atau Nadiem, atau Niko. Orang-orang ini, semua nama yang gue sebut tadi, ini udah pernah kerja di luar negeri. Jadi cara kerjanya beda. Mungkin, salah satu kemungkinan adalah, ada orang-orang yang di sini justru terganggu dengan praktek yang ini. Terganggunya juga bisa dua nih. Terganggu, aduh kok jadi ribet sih? Gue biasa kerja santai, tiba-tiba jadi kerja ribet nih. Ini sering terjadi di perusahaan-perusahaan, bahkan bukan cuma di pemerintahan. Jadi ada sebuah perusahaan ini bawa manajer dari industri yang udah matang gitu ya. Terus ditaruh ke perusahaan rintisan, terus dia naruh aturan baru. Orang-orang yang biasanya pakai sistem lama terganggu, aduh ribet banget lagi nih orang nih. Iya bikin kita susah, kita jadi salah mulu nih gitu. Dan nggak suka kan mereka salah mulu, sehingga akhirnya mereka bersekongkol untuk mengupayakan orang ini cabut supaya status quo-nya, cara kerja yang lama yang sebenarnya salah itu bisa berjalan. Atau status quo atau alasan yang lainnya adalah karena terjadi sejumlah pelanggaran di bawah atau bahkan sejumlah kejahatan di level bawah nih. Karena yang ada di atas nih dapat posisinya posisi politis nih. Yang penting mereka menjalankan tugas mereka, menjaga kepentingan mereka, nggak terlalu peduli yang ada di bawah main sendiri. Kemudian suatu hari masuklah orang-orang dengan kompetensi, orang ini memastikan due diligence-nya oke, corporate governance-nya oke, sehingga nggak bisa lagi ada permainan-permainan seperti yang selama ini terjadi. Karena orang-orang ini kemudian terganggu, diusiklah yang ada di atas. Dan untuk yang ngerti kemungkinan yang barusan, pasti tahu bahwa ini sebenarnya sedang terjadi di Indonesia di tempat-tempat lain. Nah, kemungkinan-kemungkinan ini, istilah bahasa Inggrisnya, we should entertain these possibilities. Jadi, walaupun belum tentu benar, tapi kemungkinannya itu valid untuk kita anggap ada gitu. Nggak tahu nih mana yang benar, tapi kemungkinan-kemungkinannya ada tuh. Jadi, tadi yang pertama, nggak ngerti. Yang kedua, afiliasi politik. Yang ketiga adalah cari poin. Yang keempat adalah emang arahan dari atas seperti itu. Yang kelima, mengganggu status quo. 5A, status quo-nya adalah pejabat yang ada di atas. 5B adalah pemain-pemain yang ada di bawah gitu. Nggak tahu gue, menurut lu kemungkinan terbesar yang mana di antara 5 poin tersebut? Ada A dan B ya. Kasih tahu gue di kolom komentar, menurut lu yang mana yang lebih mungkin yang jadi penyebab semua keriuhan yang terjadi saat ini? Ada 1 sampai 5 dibagi A dan B. Tapi juga perlu kita bahas kira-kira dampaknya untuk Indonesia itu seperti apa. Pertama dampaknya adalah takutnya ada ketakutan atau seminimalnya keengganan dari orang-orang yang kompeten untuk ngebangun Indonesia jadi nggak mau ikutan ngebangun Indonesia karena ngeliat kasus-kasus ini. Bayangin, semua nama yang gue sebut, Tom, Bu Ira, Nadiem, Niko, sebenarnya nggak perlu ada di sini. Mereka udah kerja di luar negeri. Ya, mereka akan baik-baik aja dan secara ekonomi juga akan makmur-makmur aja. Lu mungkin bertanya-tanya, ngapain mereka balik ke sini berhadapan dengan semua kebingungan ini? Karena mereka peduli sama Indonesia, pengen ngebangun. Nah takutnya karena orang-orang ini dikasusin, orang-orang lain yang tadinya kompeten nggak mau masuk. Akhirnya apa? Akhirnya kita sendiri yang rugi. Kita nggak bisa membangun bangsa ini. Walaupun dugaan gue yang ini mungkin nggak terjadi. Karena gue habis ngeliat ada klip dari konten yang namanya, ada podcast namanya Room for Improvement. Room 4 Improvement. Hostnya namanya Rory. Bagus banget. Gue pernah wawancara di situ, udah bagus.
Semua konten-kontennya Room for Improvement-nya Rory bagus. Tapi ada satu wawancara yang dilakukan sama seorang ibu yang bernama Ibu Iren. Bu Iren ini kalau nggak salah Wakil Menteri Ekonomi Kreatif. Bu Iren ini seperti 4 nama tadi itu juga kerja di luar negeri. Tapi dia datang ke Indonesia untuk membangun negeri. Dan ada banyak nama-nama seperti ini di pemerintahan yang sekarang bahkan. Saya tanya sama Rory, Bu, orang kayak Ibu itu sekarang lagi dikasusin loh. Ibu nggak takut? Enggak jawabannya. Gua merasa orang seperti Bu Iren ini banyak. Orang yang bukan cuma punya kompetensi, tapi juga punya nyali. Nah, selama kita punya orang-orang seperti ini, harusnya kasus ini tidak membuat mereka enggan dan ragu untuk membangun negeri. Oke, tapi itu adalah kemungkinan yang terjadi. Gara-gara ini, apa dampaknya ya? Nah, itu satu tuh. Yang kedua, yang lebih gue khawatirin adalah, gue khawatir negara ini nggak bisa maju. Karena salah dianggap jahat. Aduh, ini bahaya banget. Kayak yang terjadi sama Niko itu paling bikin gue garu-garu kepala. Karena Niko itu nggak punya niat jahat. Dia berniat melakukan pekerjaan dia sebagai Berry Venture. Pekerjaannya memang menginvestasikan kepada perusahaan rintisan. Tentu diperhatiin, dipelajari, sehingga punya alasan-alasan kuat untuk invest. Tapi kalau misalkan yang diinvestasi ternyata gagal, ya emang begitu, ya itu alasan lu bikin Berry Venture. Buat apa pemerintah punya venture capital plat merah kalau bukan karena emang paham keadaannya seperti ini gitu. Cuman kan akhirnya kan pemerintah Republik Indonesia memperlakukan salah sebagai jahat. Dan kalau salah diperlakukan sebagai penjahat, gimana cara kita mau maju? Dalam hidup ini, ketika kita mencoba untuk melakukan sesuatu, pilihannya cuma benar dan salah. Kalau nggak boleh salah, kalau kita nggak ngasih ruang untuk salah, nggak bisa bertumbuh. Gua aja selalu bilang, mulai dulu aja, abis itu bikin yang lebih baik. Frasa itu menggambarkan bahwa ketika kita melakukan sesuatu, kadang bagus, kadang jelek, tapi nggak apa-apa, bikin lagi. Itulah yang menghasilkan inovasi. Sekarang gimana caranya bangsa ini berinovasi? Kalau salah itu dilebur dengan jahat, aduh ini bahaya sekali. Gue khawatir banget. Gue khawatir banget dengan ini. Kita kan semua pengen lihat Indonesia maju. Tapi kemajuan itu butuh waktu, butuh proses, butuh pembelajaran. Ada yang namanya learning curve atau kurva pembelajaran. Kurva pembelajaran, belajar aja begini. Nggak ada orang langsung, wop, pinter tuh nggak ada. Semuanya itu begini gitu. Dan dalam prosesnya itu kan berarti kan nggak langsung di atas, berarti ada salahnya, ada kurangnya gitu. Kalau ruang untuk belajar, bertumbuh, benar dan salah, dan berhasil dan gagal, kemudian anggap itu sebagai penjahat, nggak bisa maju ini negara. Pusing gue. Keresahan gue terhadap ini tuh besar sekali. Besar sekali. Dan besar kemungkinan gue mungkin akan ngebahas ini lagi di masa depan. Tapi gue harus ngeluarin ini, dan ini adalah keresahan yang harus gue luapkan. Segitu aja dulu. Jangan lupa tadi gue pengen tahu pendapat lo. Di antara semua kemungkinan penyebabnya, 1-5 ada A dan B, mana yang menurut lu merupakan kemungkinan terbesar? Dan seperti biasa, silahkan kasih tahu di kolom komentar apakah ini layak untuk dirilis. Kalau menurut lu orang lain perlu tahu ini, gue akan rilis untuk umum. Kalau enggak, gue akan tahan. Terima kasih banyak. Bye-bye. Selamat malam dan selamat datang 10.000 penonton di Indonesia Arena Jakarta dalam acara stand up comedy special show Mens Rea dari Panji Pragiwaksono. Sekarang mari kita sambut Panji Pragiwaksono. Selamat malam atasan Presiden Republik Indonesia. Let's go. Apapun yang gue katakan, orang gak bisa marah. Kan menurut keyakinan saya. Bahkan kalau menurut keyakinan saya, di Ahmad Sahroni, lu mau ngomong apa? Lah aneh, solusi dari yang berani. Solusi dari yang pinter. Lah kalau dia berani, tapi gila.
Loh. Indonesia pernah ngelihat sosok pemberani, Dharma Pongrekun. Sekarang orang macam apa sih yang milih sosok seperti beliau? Itulah kenapa Mensreah itu tidak didesain untuk mengubah para politisi. Kenapa? Karena percuma. Ngomong-ngomong, Prabowo gemoy itu patah banget ya. Lupa ya, ada intel di antara kita. Ini orang pernah nyulik aktivis, guys. Nggak semua polisi seperti Irjen Teddy Minahasa. Ada juga yang kayak Verdi Sambo. Ikutin gambarnya, jangan ngide. Tukang ngerjain kerjaan arsitek jadinya kayak gitu. Sama, arsitek juga jangan kerjaan tukang. Karena arsitek ngerjain kerjaan tukang itu ibaratnya lapor Mas Wapres. Hati-hati Mas Panji, ngomong politik tuh hati-hati.